Ada ya ya? Oke, ketika saya bilang semangat pagi, seperti biasa jargon kita ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, di kesempatan saya hari ini, saya akan membawakan tema tentang attitude atau sikap. Kenapa tema ini saya ambil? Karena yang pertama, sebentar lagi kita akan khususnya untuk umat Islam ya, akan menjalankan Lebaran, hari raya Lebaran. Jadi attitude ini sangat penting, terutama di ruang lingkup kerja juga. Attitude ini sangat dibutuhkan. Apa sih attitude itu? Mungkin semua di sini udah pada tahu ya, bapak-bapak ibu semua attitude itu apa. Cuman saya di sini hanya ingin mengingatkan kembali bagaimana pentingnya attitude di dalam dunia kerja ataupun di luar kerja. Attitude ini adalah sikap dan perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari, cara berbicara, bertindak, memperlakukan orang lain, cerminan dari apa yang kita pikirkan. Percaya tidak percaya, attitude kita dapat mempengaruhi kesuksesan kita di masa depan. Jadi attitude ini memang sangat penting, saking pentingnya masa depan kita ini tergantung dengan attitude kita di masa yang sekarang. Ketika kita bisa mengekspresikan attitude ini dengan baik, maka masa depan kita insya Allah akan lebih baik juga ke depannya. Agak sedikit grogi, maaf. Kemudian attitude dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, berbahasa yang baik. Apa sih berbahasa yang baik ini? Berbahasa yang baik ini ialah ketika kita berkomunikasi dengan sesama atau tim kerja, rekan kerja, bahasa kita harus baik gitu. Jangan sampai menyakiti orang lain, lawan bicara kita khususnya. Kemudian tidak meminimalisir waktu. Ketiga, sikap sopan dan ramah pada sikap siapapun. Ucapkan contoh kecil saja, ketika pagi hari kita mengucapkan selamat pagi kepada rekan kerja kita. Itu sebetulnya simpel, akan tetapi manfaatnya itu ada. Kenapa? Ketika kita bersapa gitu dengan rekan kerja, dengan atasan, jadi disitulah attitude penilaian kita ada di sini. Kemudian ciptakan sikap positif dari diri sendiri. Diri sendiri dulu nih yang harus positif, baru kita bisa menilai orang lain gitu. Ketika kita baik, kita sudah menjalankan attitude kita dengan semestinya, orang lain pun akan menilai kita dengan baik gitu. Tidak seenaknya mengucilkan kita lah gitu. Kemudian yang tadi kurangi mengeluh. Terakhir, mengapa sih harus attitude baik? Kenapa kita harus attitude kita ini kenapa harus baik gitu? Attitude lebih penting dari hard skill. Hard skill itu kemampuan kita lebih penting, jauh lebih penting dengan attitude. Saking attitude ini penting, hard skill pun bisa dikalahkan dengan attitude. Maka dari itu, seseorang yang memiliki attitude baik akan menyenangkan untuk rekan kerjanya. Ketika kita baik, rekan kerja kita pun akan baik. Gitu. Terlebih lagi, orang yang bersikap baik akan mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun. Hal tersebutlah yang akan menjadi objek penilaian dari recruiter ketika merekrut seseorang. Tim rekrutmen ketika menginterview seseorang, dia akan menilai dulu nih, orang itu gimana sih sebelum dari kemampuannya, attitude-nya dulu yang akan dilihat. Bukan begitu Bagina. Mungkin ya. Jadi attitude itu sangat penting, bisa membuat kehidupan kita di masa depan akan lebih baik dengan attitude ini. Kemudian, apakah attitude itu bisa diubah? Bisa jawab, apakah attitude itu bisa diubah? Bisa ya? Bisa ya? Bisa diubah ya? Bisa. Attitude bukan merupakan sikap yang tetap, jadi dia bisa berubah-ubah. Melainkan dapat berubah-ubah. Perilaku atau tingkah laku dapat dipelajari seseorang atau sebaliknya, sehingga yang membuat attitude berubah-ubah, apalagi terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada individu tersebut. Jadi tergantung bagaimana keadaan.
ketika keadaan yang mendesak membuat kita marah, kesal, attitude kita sendiri akan berubah jadi marah. Tapi berbalik, misal lawan bicara kita baik ke kita bisa berubah menjadi baik juga. Gitu. Tergantung keadaan, situasi dan kondisi. Kemudian bagaimana terbentuknya sebuah attitude? Attitude terbentuk secara langsung sebagai hasil dari pengalaman. Mereka mungkin muncul karena pengalaman pribadi langsung. Jadi bisa attitude ini terbentuk bisa dari pengalaman pribadi ataupun situasi dan kondisi. Peran sosial dan norma sosial dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap attitude. Peran sosial dan norma sosial. Kemudian bad attitude yang tidak patut kita lakukan pada teman kerja kita sendiri nih. Jadi kehidupan dalam lingkup ruang kerja kita di sini, apa aja sih yang tidak boleh dilakukan, tidak patut dilakukan kepada teman kerja kita, rekan kerja kita? Yang pertama adalah itu campur urusan pribadi. Jadi jangan sampai urusan pribadi kita bawa ke perusahaan, ke kantor. Urusan pribadi, Kang Egi misalkan, Kang, kok wajahnya murem nih? Ada apa di rumah gitu? Ada masalah pribadi ya, cerita dong. Nah, itu tidak seharusnya diceritakan atau tidak seharusnya kita mencari kesalahan orang lain. Kemudian asal memakai barang tanpa izin. Saya sendiri pernah sering pulpen hilang, menghilangkan pulpen hilang. Saya koreksi diri saya sendiri ya, berarti panik. Pulpen sering hilang. Kemudian mencari-cari kesalahan orang lain yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika di kantor kita fokus kerja, fokus pada tujuan kita, yaitu dari rumah kita untuk kerja, bukan untuk mencari atau menggali kesalahan orang lain, apalagi masalah pribadinya sendiri. Kemudian memperlakukan dengan kasar teman kita, satu tim dengan kita, gimana caranya kita berbuat baiklah kepada dia, karena bagaimanapun dia adalah partner kita, teman kerja kita baik dengan dia pun akan baik dengan kita. Gitu. Ya, bergantung dan mendapat beban pekerjaan. Contoh Mas Kadil ada pekerjaan nih, instalasi CCTV. Saya tambahin buat instalasi laptop, nambahkan kerjaan dia kan, sedangkan kerjaan dia lagi hektik nih, lagi banyak gitu. Kita tidak seharusnya menambahkan pekerjaan itu menjadi beban untuk Mas Kadil gitu. Jadi bagaimanapun kita tim, saling bantu satu sama lain. Kemudian kita buang kejelekan itu. Pribadi yang baik itu seperti apa sih? Yang menarik itu seperti apa? Orang dengan kepribadian menarik adalah mereka yang mempunyai daya pikat dan karisma tersendiri. Kepribadiannya yang menyenangkan, mampu membawa energi positif untuk orang di sekitarnya. Jadi ketika kita bisa mengekspresikan attitude kita dengan baik, maka hal-hal positif pun akan muncul. Hal positif pun akan berpengaruh energi positif kepada rekan kerja kita sendiri. Gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dan tambahannya, mohon dipersilakan.